Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan memperbaiki kulkas satu pintu dengan kerusakan tidak dingin. Ya, ini kulkasnya dengan merek Sharp ya teman-teman. Ya, dengan merek Sharp. Langsung saja kita lakukan pengecekan di bagian pipa-pipa karena mesinnya ini masih menyala, masih bagus, masih ada berderit ya. Saat kita cek dengan menggunakan tang ampere, ternyata ampernya sangat kecil, yaitu menandakan freonnya habis ya, dan bodinya juga enggak panas. Dan langsung saja kita cek di sambungan-sambungan las-lasan apakah ada oli, terdapat oli di bagian las-lasannya. Kalau ada las-lasan yang terdapat oli, itu menandakan las-lasannya kurang bagus atau mengalami kebocoran. Ya, kita harus melakukan pengecekan sangat super teliti ya teman-teman, karena di setiap sudut las-lasan bisa saja terjadi kebocoran ya. Karena bagian belakang saya tidak ada yang dicurigai ya, jadi langsung saja kita cek bagian dalam, yaitu di bagian evapnya ya. Setelah kita lihat, sepertinya evapnya juga masih bagus karena kondisi kulkasnya ini masih baru, katanya baru 1,5 tahun lah kurang lebih ya. Jadi kondisinya masih baru tapi sudah tidak dingin. Jadi kita coba cek yang bagian evapnya ya teman-teman. Kita cari obeng dulu ya. Dan bodinya di sini saya rabat, ternyata memang tidak bisa hangat karena freonnya habis ya. Ya, saya rasa bagian belakang ini sudah bagus karena tidak ada oli atau tidak terdapat oli yang keluar, otomatis tidak bocor ya. Jadi saya curiga bagian dalam, kita cek bagian dalam ya. Ini teman-teman, untuk evapnya sudah saya buka, kita teliti ya satu persatu. Yang kita curigai kita kasih cairan atau sabun juga bisa, sunlight juga bisa, biar lebih kelihatan kalau ada kebocoran. Dan untuk mencoba seperti ini dengan menggunakan sabun, tentunya kondisi kulkas menyala, dan untuk freonnya kita isi gas boleh ataupun freon ya, biar lebih hemat kita kasih gas. Jadi ada semburan, kalau misalkan ada kebocoran tuh ada semburan teman-teman, biar kelihatan ya. Kalau ada kebocoran tuh ada gelembung-gelembung ya, kita cari. Dan saya sepertinya mencurigai di bagian sambungan antara pipa kuningan dengan pipa evap ya teman-teman, karena di situ sambungannya kayak kelihatannya kurang bagus ya. Kita lihat ya, ini kurang bagus. Jadi kita las lagi. Kalau tidak kita las, kita pakai lem hijau juga bisa, karena di situ tekanan rendah, nggak seperti di tekanan kondensor ya. Ternyata memang benar teman-teman, di bagian sambungannya ternyata ada gelembung-gelembungnya ya. Sudah kita dapati teman-teman, fix di sini yang mengalami kerusakan ya. Jadi mengalami kebocoran di sini fix. Jadi kita akan menambal bagian ini ya. Dapat lihat ternyata gelembungnya sangat terlihat jelas ya. Gelembung-gelembungnya terlihat sangat jelas ya. Jadi kita matikan dulu untuk kulkasnya, kita lepas semua dulu, kita habiskan untuk gasnya, kita buang terlebih dahulu, baru kita las ya. Langsung saja saya skip teman-teman pengelasannya karena nggak ada teman yang bantuin, jadi langsung saja tadi saya las. Dan ini sudah saya tutup, coba kita pasang
kita pasang dulu ya teman-teman. Tadi di luar sangat mendung, jadi hujan, gelap gulita teman-teman. Jadi rumah yang punya ini enggak ada lampunya bagian dapur, jadi kerasa gelap banget ya teman-teman. Yang penting kelihatan ya teman-teman. Ini saya pasang dulu evapnya. Ya, sambil masang untuk evapnya, jadi untuk memperbaiki kulkas satu pintu yang kendalanya tidak dingin, itu bisa saja freonnya habis, yang seperti kita kerjakan sekarang ini ya, yang disebabkan ada kebocoran di bagian sambungan antara pipa kapiler dengan pipa evaporator. Ya, ini saya coba dulu teman-teman untuk vakum. Jadi untuk membuang udara yang berada di pipa-pipa kita vakum, kemudian nanti kita langsung isi freonnya. Maaf, ini gambarnya seperti ini karena nggak ada teman yang megangin ya, jadi kameranya saya tinggal di bagian depan. Biasanya ada teman yang bantuin, tapi dianya udah nggak kerja bareng, mungkin dia ada job sendiri, jadi kita main sendiri aja. Ya, untuk vakum itu baiknya sampai minus, bener-bener minus ya. Jadi udara yang di dalam pastikan sudah benar-benar habis, jadi nanti biar tidak ada udara yang masuk ya, kecuali udara freon ataupun yang diisikan itu gas, biar lebih dingin. Ya, ini langsung saja saya masukkan freonnya, dan tidak lupa kita berikan metil. Ya, kita masukkan freonnya sedikit demi sedikit teman-teman, jangan langsung banyak. Ya, untuk kapasitas pengisian untuk kulkas satu pintu, untuk saya biasanya saya beri 10 PSI untuk freon R134 ataupun R600 juga bisa, itu diberi 10 PSI sudah cukup bagus. Kalau untuk yang lain tentunya beda. Kalau misalkan untuk freezer ataupun untuk kulkas 2 pintu itu tekanannya lebih beda atau dilebihin lah. Kalau untuk kulkas 1 pintu 10 PSI biasanya sudah cukup. Ya teman-teman, saya rasa cukup untuk pengisiannya. Langsung saja kita cek, kita raba, sudah mulai dingin ya.
ya, sudah mulai dingin ya. Ini tadi ada sisa-sisa sabun Sunlight jadinya lengket ya, kita lap-lap dulu ya. Ini sudah dingin ya teman-teman. Untuk bagian evapnya sudah dingin karena freonnya sudah diisikan ya. Untuk pengisiannya tadi tidak kelihatan ya, maaf ya teman-teman, karena nggak ada yang bantuin bikin videonya, jadi kameranya saya taruh saja ya. Ini sudah mulai dingin, jadi saya rasa cukup dan kita rapikan saja untuk kulkas ini. Ya, mungkin itu dulu teman-teman untuk perbaikan kulkas satu pintu tidak bisa dingin. Caranya seperti itu untuk pencarian bagian-bagian yang mengalami kebocoran ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.